saya Ahmad Nur Sidik, NIM saya 63040210186. Prodi saya Manajemen Bisnis Syariah. Oke guys, aduh ini udah tengah malam ya guys saya buat videonya, jadi suara saya agak serak gitu ya. Harap dimaklumi tadi kan karena ngelihat Brazil KO gitu kan, dikalahkan oleh Kroasia gitu kan di adu penalti. Jadi suara saya ya sudahlah gitu kan. Oke, baik. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar bersama-sama terkait apa? Aduh, kecepatan, ulang. Oke. Pengambilan keputusan investasi ya, teman-teman. Di sini apa sih pengambilan keputusan investasi? Yang pertama saya akan sampaikan terkait pokok bahasan kita pada malam hari ini, yaitu ada pengertian investasi, jenis-jenis investasi, kemudian metode penilaian investasi, yang keempat adalah kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Oke, lanjut. Kemudian pengertian investasi, investasi adalah aktivitas penanaman modal untuk dapat ditarik di masa depan dengan nilai yang lebih besar. Singkatnya, melalui investasi seseorang berharap nilai dari suatu aset akan meningkat seiring waktu gitu. Beda kalau main itu ya. Oke, langsung saja. Kemudian jenis-jenis investasi. Apa saja sih jenis-jenis investasi? Yang pertama ada investasi logam mulia atau emas. Di sini peningkatan harga emas yang konsisten membuatnya menjadi salah satu jenis investasi jangka panjang yang paling sering digunakan oleh kebanyakan orang. Yang kedua ada investasi saham. Saham merupakan jenis investasi yang berupa surat bukti kepemilikan modal atas aset atau besar yang menjual saham kepada masyarakat luas agar mereka bisa mendapatkan suntikan modal untuk mengembangkan bisnis mereka. Oke, sebelumnya saya jelaskan ya guys ya kenapa saya pakai rekaman recorder seperti ini, karena tadi saya coba download di Canva ternyata nggak bisa gitu ya. Oke, jadi saya terpaksa melakukan recorder dan saya nggak pakai aplikasi CapCut atau KineMaster gitu ya. Oke, lanjut aja daripada basa-basi panjang lebar, kita lanjut aja. Oke. Kemudian jenis-jenis investasi selanjutnya, yang ketiga investasi reksadana. Apa sih reksadana itu? Pilihan instrumen investasi jangka panjang selanjutnya yang sangat cocok bagi kamu yang baru saja belajar untuk berinvestasi adalah reksadana. Instrumen investasi ini melibatkan pihak ketiga untuk mengelola dana yang kamu masukkan sebagai investasi. Karena kamu tidak perlu mengelola reksadana kamu sendiri, nilai investasi satu ini pun cenderung stabil dibandingkan saham. Ya kan? Dibandingkan saham tadi, oke gitu. Oke, selanjutnya keempat, investasi properti. Rumah, tanah, atau bangunan lainnya merupakan aset properti yang dapat berfungsi sebagai investasi jangka panjang. Setiap tahunnya harga properti terus meningkat, namun kamu dapat melihat peningkatan yang signifikan selama 10 tahun terakhir, sehingga keuntungan investasi jangka panjang satu ini pun terbilang cukup tinggi. Saya itu ya guys, saya nggak pakai lagu-lagu soundtrack gitu ya guys, saya kayak suaranya datar, gak apa-apa lah ya. Kemudian jenis-jenis investasi. Yang terakhir ini yang kelima, investasi deposito. Salah satu investasi jangka panjang yang paling mudah untuk dilaksanakan oleh investor pemula adalah deposito. Deposito merupakan instrumen investasi yang mengharuskan kamu untuk memasukkan sejumlah dana ke dalam perbankan dalam jangka waktu yang sudah ditentukan. Pilihan instrumen investasi jangka panjang selanjutnya yang sangat cocok bagi kamu yang baru saja belajar untuk berinvestasi adalah reksadana. Instrumen investasi ini melibatkan pihak ketiga untuk mengelola dana yang kamu masukkan sebagai investasi karena kamu tidak perlu mengelola reksadana kamu sendiri. Nilai investasi satu ini pun cenderung stabil dibandingkan dengan saham. Oke guys, kita coba pakai nada baru ya guys ya. Oke. Metode penilaian investasi. Apa sih metode penilaian investasi? Yang pertama ada Net Present Value atau yang biasa kita sebut NPV. NPV adalah metode penilaian investasi dengan mengukur selisih nilai investasi saat ini atau present value dari arus kas yang masuk dengan nilai arus kas keluar masa mendatang selama periode tertentu. Dengan kata lain, NPF adalah perhitungan keuntungan yang didapat suatu investasi di masa depan jika berinvestasi dengan nilai uang saat ini. NPF berkaitan dengan nilai waktu uang atau time value of money.
karena terdapat selisih nilai uang pada periode waktu yang berbeda. Dalam NPV, maaf ya salah. Oke, NPV ada dua hal penting sebagai perhitungan, yaitu menaksir arus kas dan menentukan tingkat bunga yang relevan. Jika nilai NPV positif, suatu investasi diterima atau layak. Rumus NPV sama dengan buka kurung C1 garis miring 1 tambah R tutup kurung tambah buka kurung lagi C2 garis miring 1 tambah R. Oke, lanjutkan sendiri ya guys ya nanti guys ya. Intinya itu rumusnya, yang penting kita paham ya, oke. Kemudian NPV itu sama dengan atau bisa kita artikan sebagai net present value dalam rupiah. Kemudian CT yaitu arus kas per tahun pada periode T. Kemudian C0 sama dengan atau bisa kita pahami dengan nilai investasi awal pada tahun ke-0 dalam rupiah. R sama dengan suku bunga dalam persen. Oke. Kemudian yang kedua adalah payback period atau biasa kita sebut PP. Bukan pulang pergi ya guys. Di sini PP yang dimaksudkan adalah payback period. Payback period atau PP adalah metode penilaian investasi yang sederhana. PP adalah metode untuk menghitung waktu yang dibutuhkan untuk mengembalikan modal awal investasi. Hasil perhitungan yang dinyatakan sebuah waktu atau tahun atau bulan, rumusnya PP sama dengan nilai investasi dibagi kas masuk bersih. Semakin pendek periode waktu pengembalian atau payback, investasi tersebut layak dilakukan. Investor akan tertarik pada waktu pengembalian yang sebentar dibandingkan payback yang lama, meskipun keuntungannya cukup besar. Kalau misalnya ada yang tanya, di mana sih muka yang baca ini gitu kan? Mukanya ini Pak, kusem. Jadi nggak usah pakai video-video gitu ya. Oke, lanjut aja. Ketiga adalah average rate of return atau ARR. Wah, ini apa ya? Kurungnya ini kelebihan 1. Maaf tadi lupa tak hapus ya. Oke, lanjut. ARR disebut juga financial statement atau accounting rate of return. ARR adalah metode penilaian investasi untuk mengukur besarnya keuntungan bersih atau rata-rata tahunan dari sebuah investasi. Ini untuk memberikan gambaran kepada investor tentang potensi pendapatan yang diterima selama masa investasi. Rumus ARR sama dengan rata-rata laba setelah pajak dibagi rata-rata investasi dikali 100%. Nilai ARR menyatakan presentasi laba bersih tahunan terhadap jumlah modal investasi awal. Semakin tinggi nilai ARR, investasi tersebut semakin menguntungkan. Oke, lanjut. Yang keempat adalah ada internal rate of return atau yang biasa kita sebut IRR. Kok kayak biasa-biasa aja padahal asing gitu ya. Oke. Intinya itu, selain average rate of return atau ARR, ada pula internal rate of return IRR. IRR adalah metode penilaian investasi yang menghitung tingkat bunga suatu investasi dengan menyamakan NPF arus kas saat ini dengan NPF arus kas masa mendatang. Rumus IRR sama dengan RK ditambah NPF RK. Oke, lanjutkan sendiri ya guys ya. Intinya kita paham gitu ya. Intinya paham itu udah. Oke. Kemudian RK sama dengan atau bisa kita artikan sebagai tingkat bunga yang lebih kecil. RB sama dengan tingkat bunga yang lebih besar. NPF RK sama dengan NPF pada tingkat bunga yang kecil. TPF RK sama dengan total present value of proceed pada tingkat bunga yang kecil. TVP RB sama dengan total present value of proceed pada tingkat bunga yang besar. Semakin tinggi nilai IRR, investasi tersebut sangat layak dijalankan. Ini berarti nilai IRR lebih besar daripada modal yang dikeluarkan. Namun jika nilai IRR lebih kecil daripada modal, investasi tersebut tidak layak. Tidak layak. Oke, kenapa tidak layaknya double ya? Nggak tahu juga lah. Salah tulis mungkin ya, oke. Profitability Index atau PI. Profitability Index adalah metode penilaian investasi yang dilakukan dengan membandingkan nilai arus kas masa mendatang dengan nilai pengeluaran investasi masa sekarang. Dengan kata lain, PI adalah perbandingan present value atau PV kas masuk dengan PV kas keluar. Rumus PI sama dengan nilai sekarang dari arus kas di masa depan dibagi investasi awal. Nilai PI yang lebih besar dari 1 berarti investasi tersebut menguntungkan. Jika lebih kecil dari 1, investasi tersebut tidak layak. Kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi. Dari kelima metode,
INPF disebut sebagai metode penilaian investasi yang dapat memberikan hasil terbaik dengan metode NPF. Nilai investasi masa depan bisa diukur di masa sekarang. Ini memudahkan untuk pengambilan keputusan terkait investasi tersebut. Meskipun begitu, metode penilaian ini adalah butuh perhitungan yang sangat teliti. Metode BI dan IRR juga merupakan metode yang baik, namun sayangnya memiliki banyak kekurangan, misalnya seperti IRR yang tidak mempertimbangkan dana investasi yang nilainya berbeda-beda dan perhitungannya memakan waktu jika arus kasnya tidak sama. Serak suara guys, nggak ada air. Oke, kelebihan dan kekurangan metode penilaian investasi selanjutnya. Sementara itu, metode ARR dan PP mungkin bukan metode penilaian investasi yang baik. Ini karena keduanya sama-sama mengabaikan nilai waktu uang, padahal uang memiliki nilai waktu yang penting dalam investasi. Setiap metode penilaian investasi memiliki kelebihan dan kekurangannya, baik itu investasi reksadana ataupun reksadana campuran. Karena itulah perlu dipertimbangkan dengan bijak dalam hal memilih metode terbaik. Rencanakan investasi dengan matang agar memberikan hasil maksimal. Oke, terima kasih atas waktunya dan terima kasih telah menonton sampai akhir ya teman-teman semuanya. Oke, kira-kira nanti yang tahu kenapa sih saya nggak bisa download download file bentuk PDF di Canva. Kalau tahu solusinya bisa komentar ya teman-teman semua ya. Oke, bagaimana mati ini?